Shuking, selamat hari pernikahan. Semoga kalian selalu bahagia. Semua orang di sekitar ingat hari ini adalah hari pernikahan kami. Hanya dia, suamiku Jianli. Tidak, mungkin dia ingat, hanya tidak peduli. Laporan kerja hari ini. Sudah dikirim ke emailku? Semua orang bilang Jianli memang dingin. Aku pikir 3 tahun ini, bersamanya bisa mencairkan hatinya. Tapi di hatinya, aku tidak ada tempat sama sekali, sudah 3 tahun. Aku sudah lelah, saatnya melepaskan perasaan ini. Jianli di mana, Nyonya? Pak Ji hari ini pergi ke toko perhiasan, membeli kalung berlian. Sekarang sudah pulang. Kalung berlian. Jadi, dia ingat, aku salah paham padanya. Dia hanya tidak pandai mengekspresikan diri. Mungkin, aku bisa mencoba sekali lagi untuk pernikahan kami. Paman Yo, nyetir, pulang, cepat. Baik. Berselang. Mari kita beri selamat kepada Xiao Wu, pemenang Golden Theater Award di kompetisi teknologi ini. Juara, mari kita bersulang lagi untuk Xiao Wu. Selamat, terima kasih. Su. Shuqing. Operasi ini, kesalahan operasi Su. Menyebabkan kerugian aset ribuan pelanggan. Dia pernah menyelamatkan nyawaku, aku tidak bisa tidak peduli padanya. Jadi, bisakah kamu menggantikannya menanggung dosa? Aku baik. Aku akan melapor diri. Semua konsekuensi. Aku tanggung. Baik. Hanya 3 tahun. Setelah kamu keluar, aku pasti akan menikahimu. Setelah keluar dari penjara, dia memang menikahiku sesuai janji. Tapi 3 tahun ini, dia tidak pernah benar-benar memandangku. Kakak Yanli, bukankah kamu bilang sudah menyiapkan hadiah untukku? Apa itu? Buka dan lihat. Sangat cantik. Terima kasih Kakak Yanli. Aku akan pasangkan untukmu. Sudah. Bagaimana, suka? Suka banget. Wow, manis sekali. Iya. Oh ayah, Kak Yanli. Kita merayakannya di rumah seperti ini. Kak Shuking tidak marah, kan? Jangan pedulikan dia. Aku dan dia sebenarnya hanya menikah karena sebuah janji. Ternyata dia tidak memperhatikanku. Hanya saja hatinya tidak pernah ada padaku. Yanli, minggu depan ulang tahunku, aku sudah memesan restoran. Bisakah kamu? Kamu sudah berapa umur? Jangan ganggu aku dengan hal seperti ini lagi. Aku paling benci dengan kebiasaan saling memberi hadiah. Permainan palsu dan kekanak-kanakan. Lin Shuqing. Kamu terlihat sangat lesu, mau membuat semua orang kecewa? Kak Shuking, kamu baik-baik saja? Kak Yanli memang seperti itu sejak SMA. Baikerenya Dinjin. Menyikitkan hatimu. Tapi kamu juga jangan marah padanya. Aku akan menegurnya. Busang, cepat ambilkan handuk dan selimut bersih untuk Kak Shuking. Jangan sampai kedinginan. Tidak usah. Nyonya, Nona Su juga bermaksud baik. Baju Nyonya sudah basah kuyup, lebih baik ganti baju. Ku bilang, tidak usah. Yanli, kamu masih ingat. Hari apa hari ini? Tentu saja ingat. Ternyata kamu tahu.
Tentu saja ingat. Hari ini Adalah hari Xiao Wu memenangkan Golden Theater Award. Kebetulan kami sedang merayakannya. Kamu pulang tepat waktu. kamu diam saja di samping. Jangan merusak suasana. Meskipun kamu adalah Nyonya Ji, tapi hari ini, bintang di rumah ini adalah Su. Nyonya Ji mungkin tidak mengerti apa arti penghargaan ini. Perkawinan yang dibayar dengan 3 tahun penjara. Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai Nyonya Ji. Kak Shuking, maafkan kejadian sebelumnya. Kak Yanli, dia hanya Tidak tega melihatku menderita, makanya dia menyuruhmu menggantikanku. Kalau kamu ingin marah, marahlah padaku. Jangan marah padanya. Kak Shuching, kamu juga bawa kue. Kamu tidak apa-apa? Kamu na pain? Dari mengejarnya mati-matian. Sampai menggantikannya masuk penjara selama 3 tahun. Hingga setelah keluar dari penjara. Dia menepati janji untuk menikah sudah 6 tahun penuh. Kasih sayangnya tidak pernah diberikan sedikit pun padamu. Lim Shuking, mereka benar. Kamu bukan pemeran utama di rumah ini. Kakak MUN, kenapa kamu di sini? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kenapa kamu bisa seperti ini? Pergi. Xiao King, aku terus mencarimu. Kamu tahu tidak, sistem algoritma yang kamu bantu buat, sampai sekarang masih menjadi inti arsitektur grup kami. Semua orang di industri ini tahu. Kamu adalah pemenang penghargaan Golden Fat Hair, Ki. Tapi setelah itu, kamu tidak ada kabar sama sekali. Sudah keluar saja, karena sudah berjanji padamu. Aku pasti akan menepatinya. Kita bertunangan dulu. Aku tidak ingin kamu tampil di depan umum lagi. Kedepannya, kamu jadi sekretaris di grup G saja. Diam dengan tenang. Xiao King. Janganlah seseorang demi sebuah atap yang bocor. Mengorbankan seluruh langit. Kamu benar, aku seharusnya tidak lagi berlama-lama di atap yang bocor itu. Xiao King. Ini kontak aku. Kalau kamu ada kesulitan, bisa langsung cari aku. Terima kasih. Kalian berdua cocok banget, gimana suka tidak? Suka. Burhang.
Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tolong sampaikan ini ke Jian Li. Tuan kemarin mungkin hanya. Ingin balas budi Nona Su yang menyelamatkannya, beri dia sedikit waktu lagi. Aku sudah memberinya kesempatan terakhir. Hanya saja di hatinya, hanya ada Su yang dicintainya. Mana ada tempat untukku sedikit pun. Asisten Wang, ini laporan pengunduran diri saya. Tolong proseskan. Nyonya, Anda mau resign? Bukankah Anda ingin tetap di dekat Direktur Ji? Baru mulai kerja ini? Sekarang. Sekarang tidak lagi. Lagi pula di matanya, aku tidak pernah ada, bukan? Naonya. Kemampuan kerja Anda sangat luar biasa. Pergi begitu saja. Sangat disayangkan. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Tapi, aku sudah bulat tekad. Identitasnya tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Urusannya juga tidak perlu dilaporkan padaku. Semua sesuai dengan peraturan perusahaan. CEO Ji pernah bilang, urusan Nyonya, semua harus ditangani sesuai peraturan perusahaan. Kalau soal Nyonya mengundurkan diri, CEO Ji seharusnya tahu. Lin Shuqing, bawakan aku segelas air. Tuan, Nyonya sudah tidak di rumah. Main apa lagi ini? Di mana dia? Nyonya sudah packing sejak pagi, dia sudah pergi. Pergi? Tuan, semalam Anda membawa Nona Su pulang. Nyonya mungkin marah. Main kabur dari rumah sama aku. Lin Shuqing, ini ulahmu sendiri. Jangan harap aku akan memaafkanmu. KMUN, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu mau resign, tertarik gabung di perusahaanku? Kami sedang membentuk tim inti teknologi. Sangat membutuhkan juara Golden Fiat Hair Award sepertimu. Jika kamu mau, aku akan selalu menunggumu. Jangan main-main dengan taktik pura-pura menolak itu. Nenek menyuruh kita makan malam di rumah tua, jam 6 malam ini. Kalau berani telat, jangan datang. Selama bertahun-tahun di keluarga Ji, hanya nenek yang baik padaku. Bahkan jika harus bercerai dengan Jian Li, aku harus berpamitan dengan baik pada nenek. Shuqing, hubungi aku kalau sudah memutuskan. Terima kasih, KMUN. King pulang, cepat duduk makan. Sudah lama pergi, akhirnya pulang juga. Kebetulan. Bu Zhang sedang sibuk, kamu bantu bersih-bersih di dapur. Tambahkan beberapa hidangan lagi. Ibu, aku lelah hari ini. Tidak mau masak. Dulu dia selalu berusaha menyenangkan ibu. Hari ini, bisa menolak? Lila, kamu cuma duduk di kantor, bisa lelah apa? Kalau kamu manja banget, mendingan resign aja. Diam di rumah aja. Daripada keluar bikin malu. Aku udah resign. Apa? King, jangan ngomong sembarangan. Cepat duduk makan. Duduk semua. Sini duduk. Aneh banget. Dulu Lin Shuqing selalu nekat. Duduk dekat Yan Li, sekarang malah diam saja. Dulu, aku berusaha keras agar kalian semua menerimaku. Mengesampingkan segalanya untuk menyenangkan semua orang. Mulai sekarang, tidak akan lagi. Lin Shuqing, cincin kawinmu mana? Aku sudah kenyang. Ada urusan, duluan ya. Pura-pura apa? Kan biasanya gak berani pakai. Bahkan ini aja gak berani ngaku. Gak ada apa-apanya dibanding suhu yang elegan. Bu, makan ya makan. Ngomongin Su buat apa? Jian Li,
Suhu adalah titik lemahmu. Orang lain bercanda sedikit aja kamu gak terima. Aku sebagai istri. Di hatimu sebenarnya apa? Dia belakangan memang beda dari dulu. Asisten Wang. Aku datang untuk serah terima pekerjaan terakhir. Lihat, itu kan istri Pak Ji? Cantik banget. Katanya dia jenius algoritma baru di dunia teknologi. Pantasan Pak Ji gak pernah ada gosip. Ternyata istrinya segini hebatnya. Nikah diam-diam 3 tahun, jadi istri sekaligus sekretaris. Gak ada yang tahu aku istri Pak Ji. Tapi sekarang, kamu malah bawa Suhu ke kantor. Minta sekretarius antar kopi. Sekretaris Lin, Nona Su minta kamu antar kopi. Sudahlah, ini kan hari terakhir. Anggap saja terakhir kalinya. Aku buatkan dia kopi. Siapa yang suruh kamu masuk? Kakak Shuqing. Kamu gak perlu curiga. Di kantor begini, cemburuan berlebihan, kurang ajar banget. Kamu peluk suamiku, malah bilang aku yang berlebihan? Kamu ini, kopi ini. Aduh. Kakak Shuqing, sebencinya kamu sama aku. Gak perlu sampai sengaja ngebully aku kan? Lin Suing, kamu gila aja? Kalau cemburu dan berulah, lihat dulu statusmu. Pantaskah? Dulu, mungkin aku akan bersusah payah menghentikan kalian, tapi sekarang, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kalau ada lagi next time. Pergi dari perusahaan ini. Tidak akan ada next time lagi. Hari ini memang hari terakhir. Aku malah harus berterima kasih padamu karena membuatku pergi lebih awal. Jian Li, mulai sekarang, tidak akan bertemu lagi. Yan Li, minum air dulu. Biasanya dia yang ambilkan air untukku, dia kenapa akhir-akhir ini? Perilakunya aneh banget. Lin Shuqing. Setiap kali pulang, bukankah dia selalu langsung muncul? Hari ini ngapain lagi lama-lama? Tuan, Anda sudah pulang. Ada yang bisa saya bantu? Nyonya mana? Dia tidak dengar aku memanggilnya? Nayonya. Tuan, Nyonya belum pulang sama sekali. Belum pulang. Maksudnya apa? Sudah saya bilang sebelumnya, waktu itu Nona Su. Setelah merayakan di sini, dia pergi pagi-pagi sekali keesokan harinya. Sampai sekarang, belum pulang sama sekali. Tuan, waktu itu Anda benar-benar menyakiti hati Nyonya. Saya lihat saja jadi sedih, sifat Anda terlalu dingin. Nyonya yang baik hati seperti itu, sampai hancur hatinya karena Anda. Ini mungkin sulit untuk diperbaiki. Look who. Pikir begini bisa menarik perhatianku? Tuan, ini dokumen yang ditinggalkan Nyonya sebelumnya. Anda belum melihatnya? Dia sama sekali tidak mengerti ini. Apa karena Su disebut media sebagai jenius algoritma? Jadi, dia pakai ini untuk cemburu? Lucu banget. Tidak usah pedulikan dia. Dia cuma anak yatim. Pergi dari keluarga Ji, mau kemana lagi? Mungkin beberapa hari lagi, dia akan kembali dengan malu-malu. Apa waktu itu aku salah?
Shawu. Makan bersama, oke. Tuan, dokumen, mungkin dokumennya salah. Dokumen sudah saya lihat, tidak ada yang istimewa. Tidak usah dibicarakan lagi. Pak. Ini dokumen yang Nyonya berikan untuk Bapak. Pakai kopi Anda. Rasanya tidak enak. Bawa kembali dan buat ulang. Ya, ini sekretaris baru, pertama kali membuat, belum lancar. Saya akan segera memintanya membuat ulang. Lin Shuking mana? Suruh dia yang membuat. Pak Ji, Nyonya, sudah mengundurkan diri. Anda tidak tahu? Apa? Mengundurkan diri? Proses pengunduran diri Nyonya sudah selesai. Minggu lalu dia sudah pergi. Saya sudah mengundurkan diri. APA? Bagaimana mungkin dia benar-benar mengundurkan diri? Bukankah ini hanya omong kosong? Salahku terlalu memanjakannya. Kali ini dia malah ngambek. Pergi dari rumah, lalu mengancam akan mengundurkan diri. Pak Ji, sebenarnya Nyonya, tidak usah dipedulikan. Dia yang pernah dipenjara, tanpa perlindungan keluarga Ji. Perusahaan mana lagi yang mau menerimanya? Lagi pula, dia sudah berusaha keras untuk tetap di dekatku. Tidak lama lagi, dia pasti akan kembali sendiri. Benar Pak Ye, Nyonya dulu datang ke perusahaan. Hanya untuk dekat dengan Anda. Usahanya untuk Anda selama ini. Kami lihat dengan jelas. Orang seperti dia pasti tidak akan pergi dengan mudah. Oh ya Pak, Nona Su Wu mengirim pesan. Mengingatkan Anda untuk tidak lupa menghadiri pesta keluarga Liang. Ayo pergi. Shuking, menghadiri pesta keluarga Liang. Tidak boleh sembarangan. Kamu cantik, harus memilih perhiasan yang bisa mencuri perhatian. Xian, tidak perlu ribet. Sederhana dan elegan saja. Datang lagi si miskin. Ayo kita lihat di sana. Nona, lihat saja, tapi jangan disentuh. Kalung kami ini terbuat dari batu Afrika, dipotong khusus. Satu-satunya di dunia, harganya 40 juta. Bukan untuk orang miskin seperti kalian, yang bisa sembarangan menyentuh. Di sana mungkin ada. Yang lebih sesuai dengan tingkat konsumsi Anda. Perlu saya antar lihat? Di sana mungkin ada. Model yang sudah ketinggalan zaman. Kamu ini bicara apa? Meremehkan orang, ya? Sean. Sudahlah, bekerja di Liang itu tergantung kemampuan. Bukan penampilan atau perhiasan mahal. Tidak perlu berdebat untuk hal seperti ini. Ayo pergi. Miskin. Kapan Liang punya wanita cantik seperti ini? Pak Ji juga datang ke pesta Liang. Dia kan biasanya nggak pernah datang ke acara seperti ini. Sapet light. Kalung yang dipakai Nona Su itu, aku pernah lihat. Katanya ada orang penting yang khusus beli batu mentah dari Afrika lewat lelang. Dibuat khusus, harganya 40 juta. Ternyata kalung berlian itu, Jian Li, yang siapin buat dia. Ya iyalah, dia selalu ngasih yang terbaik buat dia. Lihat tuh kalung di leher orang itu, norak banget. Jangan-jangan barang pasar lo ah? Iya juga. Kok bisa sih jadi Nyonya Ji, sampai buat perhiasan buat pesta? Harus beli dadakan. Dulu di keluarga Ji, Jian Li nggak ngizinin aku. Datang ke pesta-pesta. Lin Shuking tiap kali lihat aku. Selalu maksa nemenin. Sekarang malah pura-pura nggak lihat. Kekanli, Kekshuching. Kok bisa datang juga sih? Dia udah resign dari perusahaan Ji, mungkin mau cari kesempatan. Buat cari kerja baru. Kak Shuking kan dia suka banget sama kamu. Mana mungkin rela ninggalin perusahaan Ji? Jangan-jangan ini taktik biar kamu yang balik ngejagain dia? Tapi dia pakaiannya norak banget. Gimana kalau kamu kasih dia kesempatan sekali lagi?
Waktu itu dia nggak sengaja numpahin air panas ke aku. Itu salah dia, kecuali dia minta maaf, kalau enggak, aku nggak bakal maafin dia. Itu Pak Liang. Pak Liang ternyata dateng juga ke pesta. Hari ini hari apa sih? Enggak nyangka pagi sama Pak Liang. Dateng barengan. Pak Liang pasti nyari aku. Aku kan pengajar matematika khusus di perusahaan Liang. Besok udah mulai kerja di Liang. Nggak nyangka Pak Liang sendiri yang datang. Pak Liang, saya Su. Lin Shuking. Kalung ini aku pilih khusus buat kamu. Cuma kamu yang pantas pakai ini. Ya ampun, ini berlian koleksi kerajaan Eropa, harganya ratusan juta. Yang penting, duit sebanyak apapun gak bisa beli ini. Pak Liang langsung kasih aja ke dia tanpa mikir. Ini siapa sih? MUN, ini terlalu mewah. Aku kerja di Liang, bukan buat pamer. Nggak perlu. Beli kalung buat gaya-gayaan. Kamu layak mendapatkan yang terbaik. Kakak Yanli. Kakak Shuking, apa hubunganmu dengan Direktur Liang? Gerakan intim seperti ini tidak pantas. Dia hanya pernah bekerja sebagai sekretaris. Kenapa Liang MUN memperlakukannya secara khusus? Kakak Shuking, dia benar-benar melakukan ini untukmu. Dia akan melakukan apa saja. Shuking, besok di departemen teknis kami. Akan ada kolega eksternal yang datang untuk pelatihan. Namanya Su. Prestasinya sangat mengesankan. Dia malam ini juga akan datang ke pesta. Mau aku ajak kamu melihatnya? Su, Kamu kenal? kenal. Si jenius algoritma yang kamu sebutkan ini adalah cinta pertama Jian Li. Dia juga yang merusak pernikahan kami. Ternyata dia. Kak MUN, aku tahu ini menyalahgunakan kekuasaan. Tapi aku tidak ingin dia ada hubungan apapun dengan aku atau grup Liang. Besok aku akan menjadi pelatih matematika untuk grup Liang. Aku akan menyapanya dulu. Bisakah? Direktur Liang, Anda juga di sini. Aku Su, mohon bimbingannya. Sudah kabur dari grup G dengan memalukan. Tak disangka bisa cepat dekat dengan Direktur Liang. Tapi kamu hanya sekretaris, dengan kemampuan apa bisa masuk grup Liang? Kakak Shuking, kamu juga di sini. Cari kerja? Mau aku perkenalkan? Kalau grup Liang sudah memilih dia, aku tidak mungkin bekerja sama dengannya. Tunggu. Shuking. Nona Su. Jadwal pelatihan besok dibatalkan. APA? Direktur Liang, maksud Anda apa? Bukankah kita? Sudah sepakat? Kakak Shuking, apakah kamu di belakang? Membicarakan keburukanku pada Direktur Liang? Nona Su. Apapun yang Shuking lakukan, aku akan selalu berada di sisinya. Ternyata, benarkah ada orang yang tanpa ragu memilihku? Liang Muan. Berdasarkan apa kau membelanya? Direktur Liang, pilihan Anda ini tidakkah salah? Anda tidak tahu dia pernah dipenjara, kan? Apa? Tai penjara? Tidak mungkin, terlihat sangat anggun. Pantas saja tadi ada yang bilang dia berpakaian lusuh. Ternyata punya catatan kriminal. Bagus, biar dia merasakan dipermalukan di depan umum. Baru tahu betapa kejamnya dunia tanpa perlindunganku. Anda sangat menghargainya, jangan sampai tertipu.
Nona Su. Mengenai masa lalu Shuking, kurasa segala sesuatu ada alasannya, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Pak Sebesi. Seberapa jauh dia mengenalnya? Direktur Liang, Anda benar-benar murah hati. Tidak takut dia merusak reputasi keluarga Liang? Keluarga Liang mempekerjakan orang berdasarkan kemampuan dan integritas. Tapi, keluarga Liang pasti tidak akan mempekerjakan orang yang merusak rumah tangga orang lain. Kamu. Humph. Kak Yun, terima kasih. Kamu tidak marah aku membuatmu kehilangan jenius algoritma? Su memang jenius. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan satu jari pun darimu. Proyek yang kamu buat saat kuliah, sampai sekarang di industri ini. Tak ada yang bisa menyaingi. Shuking. Jangan meragukan dirimu, kamu selalu hebat. Ternyata masih ada yang begitu yakin memilihku. Kalau begitu aku pasti tidak akan mengecewakan, akan membawa keluarga Liang ke level yang lebih tinggi. Mengapa seorang wanita bekas narapidana bisa membuat Yanli dan Direktur Liang sama-sama memandangnya berbeda? Aku tidak terima. Ada apa? Dadaku sakit sekali. Xiaowu, kamu bagaimana? Tidak apa-apa? Mungkin efek samping setelah menyelamatkanmu dan tenggelam dulu. Kambuh lagi. Kakak Shuking Jia. Membuat Direktur Liang menolakku masuk keluarga Liang, aku marah. Lalu, Ternyata Lin Shuking juga karena kejadian sebelumnya. Tidak puas dengan Xiaowu. Kakak Yanli, aku tidak akan sampai ke rumah sakit, kan? Tunang, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Semoga kali ini, dia bisa mengerti akibat dari bertindak semaunya. Shuking. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jangan khawatir Kak Yun. Aku sebentar lagi akan bercerai. Dia mau bersama siapapun, aku sudah tidak peduli lagi. Ibu, Lin Shuking. Yanli sakit, demamnya tidak turun-turun. Bagaimana caramu merawatnya? Segera pulang. Sudahlah, kita belum bercerai. Anggap saja aku pulang untuk menjelaskan semuanya padanya. Lin Shuking, akhirnya kamu pulang. Lihat jam berapa sekarang. Yanli masih sakit. Kamu tidak ada di rumah untuk merawatnya. Kemana saja kamu? Benar-benar pembawa sial. Ibu, aku ada urusan, baru selesai. Urusan? Urusan apa lagi yang kamu punya? Pengangguran yang hidup dari keluarga Ji. Seharian hanya makan dan minum, bahkan suamimu sendiri sakit. Tidak tahu harus merawatnya di rumah. Untuk apa kamu? Lebih baik pelihara anjing yang tahu jaga rumah. Ada dokter di sini, ada aku atau tidak masalah. Apa yang kamu omongkan? Cepat pergi ke dapur. Masak bubur dan lauk pauk untuk Yanli. Dia akan makan saat bangun. Aku tidak mau. Bibi Sang, tolong siapkan makanan untuk Tuan. Baik, Nyonya. Lin Shuking, kamu berani melawan? Berani menyuruh pembantu? Aku suruh kamu, dengar tidak? Sudah kubilang, aku tidak mau. Kalau ibu merasa pembantu tidak bisa melakukannya, ibu bisa melakukannya sendiri. Baik, baik sekali kamu Lin Shuking. Sudah berani melawan, ya? Tidak mau masak, ya? Rapikan baju Yanli yang sudah diganti. Cuci yang perlu dicuci. Ini pasti bisa kamu lakukan, kan? Jangan bilang. Kamu bahkan tidak berguna untuk hal kecil seperti ini. Bibi, Kak Yanli sudah bangun. Wah, Kak Shuking, akhirnya kamu pulang. Kak Yanli sakit.
Tapi kamu tidak ada di sisinya untuk merawatnya. Kamu sangat tidak peduli padanya. Meskipun kondisiku tidak baik, tapi aku tahu. Merawat kakak Yanli lebih penting. Ternyata saat aku tidak ada, di sini sudah menjadi rumah orang lain. Aku sangat bodoh. Lin Shuking, apa sikapmu ini? Tidak lihat Xiao Wu sedang bicara denganmu? Yanli masih sakit, bagaimana caramu menjadi istri? Kau setelah pergi, jangan pernah kembali lagi. Shuking. Dulu saat aku sakit, kau selalu yang pertama muncul di sampingku. Memasak untukku, merawatku minum obat. Sampai kapan kau akan terus merajuk? Yanli, kau sudah bangun. Ayo, minum ini. Ayo. Tidak usah, aku bisa sendiri. Yanli, kau masih lemah, jangan memaksakan diri. Sudah kubilang, aku bisa sendiri. Dia benar-benar pergi, tanpa sepatah kata perhatian. Hei Kak Yanli. Coba tebak istrimu pergi kemana? Sepertinya Lin Shuking sudah kembali ke perusahaan. Dia memang bekerja di perusahaan, tapi bukan di G Group, melainkan di Liang Group. Apa katamu? Aku tidak percaya dia mencintaimu sampai matian-matian, tapi benar-benar meninggalkanmu. Temanku di Liang Group baru saja bilang melihat mantan sekretarismu di Liang Group. Lin Shuking, dia yang pernah masuk penjara. Tanpa pengalaman kerja, bisa apa di Liang Group? Pasti tidak lama lagi akan kembali. Itu, perusahaan teknologi seperti Liang Group mana mungkin memberi muka pada orang yang masuk lewat belakang? Orang Liang Group pasti tidak suka padanya, mungkin beberapa hari lagi akan diusir kembali. Lin Shuqing, beraninya kau pergi ke Liang Group? Tidak, ini tidak mungkin. Dia jelas sangat mencintaiku, dia hanya sedang kesal. Setelah marahnya reda, dia akan kembali. Benar kan? Shuking, perbaikan yang kau lakukan kemarin. Benar-benar luar biasa. Tim kami ingin mentraktirmu. Kalian terlalu baik, kita masih akan bekerja sama nanti. Iya, kalau begitu kami ada urusan dulu. Lin Shuqing, aku datang memberimu kesempatan. Kemarin kau terlalu keterlaluan pada Su. Bahkan nekat tinggal di Liang Group untuk melawanku. Kalau kau tidak berbakat di algoritma, jangan tinggal di Liang Group. Memelukkanku. Teknisi Liang semuanya adalah staf teknologi dengan gelar doktor dan master. Tak kusangka kau bisa berbincang begitu akrab dengan mereka. Sejak kapan kau mengerti hal-hal seperti ini? Lin Shuqing, mari kita bicara. Menurutku tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kenapa kau harus menyebar fitnah di depan Liang MUN? Mengambil jatah Su untuk bekerja di grup Liang? Ternyata CEO Ji datang untuk menuduhku. Kenapa? Cinta pertamamu merengek padamu? Jawab pertanyaanku, apakah kau yang menyuruh Liang Muan menolaknya? CEO Liang punya pertimbangannya sendiri dalam merekrut, mungkin dia merasa orang yang butuh kambing hitam untuk melarikan diri. Tidak memenuhi standar rekrutmen grup Liang. Kemampuan Su sudah terbukti. Bahkan jika dia tidak bisa masuk grup Liang, grup Ji selalu terbuka untuknya. Banyak tempat untuknya mengembangkan bakat. Kalau begitu, kenapa CEO Ji repot-repot datang menuduhku? Pergi saja menghibur suhumu, bukankah lebih baik? Sepertinya dia benar-benar tidak membutuhkanku lagi. Aku datang untuk memperingatkanmu. Jangan kira dengan mendekati Liang MUN, lalu kau punya pelindung. Jiangli, kau mencariku hanya untuk mengatakan ini? Tidak, tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Nenek mendengar beberapa desas-desus dan mulai curiga.
Malam ini aku pesan restoran. Meski hanya sandiwara. Kau harus menyelesaikan sandiwara ini bersamaku. Kondisi nenek tidak baik. Tidak seharusnya membuatnya khawatir. Manfaatkan kesempatan ini. Untuk menjelaskan padanya juga baik. Jianli. Akhirnya tidak tahan untuk menunduk juga. Setelah meninggalkan keluarga Ji. Berapa lama lagi dia bisa bersikap keras? Nanti kita pergi ke restoran yang diinvestasi keluarga Ji. Meski di pinggiran kota, tapi lingkungannya bagus. Cukup dengan pelayan. Melihat kita makan bersama, dia pasti tenang. Aku tidak ingin membicarakan ini. Ada apa Xiao Wu? Yanli, paisaka kau menjemputku? Di sini banyak orang, dadaku tiba-tiba sesak, tidak nyaman. Kirimi aku lokasimu. Dia ada di pintu, dikelilingi hotel. Dia bisa sendirian sebentar di tengah keramaian, seharusnya tidak masalah. Tapi Xiao Wu kambuh penyakit lamanya. Tidak ada orang di sampingnya. Kondisinya sangat lemah, itu karena aku. Shu King begitu baik hati, dia pasti mengerti. Kamu turun dulu, aku masih ada urusan, nanti aku cari kamu. Turun. Jianli, aku tahu kamu tidak pernah mencintaiku. Tapi kita sudah sampai di tahap perceraian. Mengapa kamu masih tidak mau melepasku? Bahkan sedikit harga diri terakhir pun tidak mau kau berikan padaku? Lukanya dalam sekali, harus cepat ke rumah sakit. Hujan deras di luar, Jianli ternyata meninggalkanmu sendirian di sini. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ya. CEO Ye, Yanli muncul. Mengantar Suwu berobat di tengah malam. Diduga akan ada kabar baik. Ternyata, bukan sengaja meninggalkanku. Tapi buru-buru mencari Suwu. Jianli, Kau tega sekali. tidak peduli keselamatanku, meninggalkanku di tengah hujan. Jika bisa, aku lebih memilih tidak pernah mengenalmu seumur hidup. Lukanya tidak terlalu dalam, cukup dibersihkan dan dibalut. Jangan terkena air dalam waktu dekat, ganti perban secara teratur, hindari infeksi. Istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak menekan kaki, ya. Terima kasih. Sama-sama. Tadi itu pacarmu? Lihat betapa khawatirnya dia. Seolah lebih memilih lukanya ada di dirinya sendiri. Kamu salah, kami bukan pacaran. Kami sahabat terbaik. KMUN. Terima kasih, maaf merepotkanmu. Oh, maaf. Sahabat juga tidak apa-apa, sudah larut malam dan hujan deras. Bisa mengantarmu tepat waktu, sahabat seperti ini sangat berarti. KMUN, malam ini merepotkanmu lagi, terima kasih.
KMUN. Tapi, kenapa kamu kebetulan lewat sana? Sebenarnya, bukan kebetulan. Awalnya aku ingin memberikan ini padamu. Teleponmu tidak bisa dihubungi, undangan, algoritma besar. Kamu naik mobil Jian Li. Aku mengikutimu. Tidak menyangka. Buka dan lihat. Ini adalah Konferensi algoritma dan aplikasi internasional tingkat atas di industri. Mengundang kami, berharap perwakilan dari keluarga Liang untuk berpartisipasi dalam konferensi presentasi utama. Menurutku, kamu adalah orang yang paling cocok. aku mewakili keluarga Liang di konferensi ini, KMUN. Ini terlalu penting, aku baru saja bergabung dengan keluarga Liang. Shuking. Dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa. Masih ingat sistem inti yang kamu buat untukku selama kuliah? Konsep dasarnya masih sangat mutakhir. Panggung ini seharusnya memang milikmu. Aku melewatkan kehormatan dan karir, kali ini. Aku pasti akan melakukan lebih baik dari sebelumnya. Konferensi ini ternyata dihadiri oleh begitu banyak tokoh top di industri. Jangan gugup, Shuking. Meskipun proyek presentasi kali ini hanya memakan waktu 2 hari, tapi di perusahaan mendapat ujian. Setelah sekian lama, keahlian profesionalmu semakin meningkat. Benar. Kek Switching. Ide kamu. Sangat menakjubkan. Gaya kamu menangani masalah sangat mirip. Oh, sangat mirip dengan sang legenda di industri, Qi. Pak Liang, arsitektur inti grup kita. Bukankah dibangun oleh Qi dulu? Apakah Anda pernah bertemu dengannya? Ya, pernah. Sangat hebat. Kak Yanli. Lihat, Pak Liang dan Kak Shuking. Mereka sangat dekat. Kapan dia menjadi begitu bersinar? Apakah dulu di sampingku, dia selalu menyembunyikan cahayanya? Kak Yanli, jangan-jangan dia sengaja membuatmu marah, jadi dekat dengan Pak Liang? Kamu terlalu banyak pikiran, mereka hanya rekan kerja biasa. Shuking bekerja di grup Liang untuk membuatku marah. Memeksa ke memefkannya. Selain aku, dia tidak akan tertarik pada pria lain. Tapi, aku dengar, proyek Kak Shuking dibimbing langsung oleh Pak Liang. Pak Liang biasanya sangat ketat, tapi sangat perhatian padanya. Yanli, Kak Shuking, jangan-jangan dia Sengaja membuatmu marah? lagi pula, dulu dia juga. Xiao Wu. Kapan kamu mulai memperhatikan hal-hal seperti ini? Aku khawatir padamu. Kamu akhir-akhir ini karena urusan Kak Shuking. Banyak pikiran. Susah payah masuk ke Liang Group. Tapi cuma bisa jadi kacung. Mending kamu balik aja ke G Group, jadi sekretarisku. Aku kerja di mana, bukan urusanmu. Kamu mending urus aja Su MU. KMUN, lomba sebentar lagi mulai. Ayo kita siap-siap. Kak Yanli, Menurutmu Kak Shuking sama Bos Liang? hubungannya apa sih? Kak Shuking jelas-jelas nggak ngerti algoritma. Tapi Bos Liang malah ngasih dia naik panggung buat presentasi. Dia beneran tanpa ragu. Langsung ikut Liang MUN pergi. Apa dia beneran nggak mau balik ke G Group? Nggak, pasti dia sengaja tunjukin ke aku. Dia nggak sehebat itu. Cuma Liang MUN yang ngasih dia muka. Buat formalitas aja. Adik tingkat, lama nggak ketemu, nggak nyangka kamu juga dateng. Kakak tingkat, kamu juga di sini? Ayah. Perusahaan kita juga diundang. Kak, aku dengar kamu sekarang di Liang Group. Dikeluarin dari divisi inti. Terus kamu tahu nggak, hari ini yang mewakili Liang Group naik panggung siapa? Siapa? Selanjutnya, kami persilakan perwakilan dari Liang Group. Ibu Lin Shuking untuk naik panggung. Maaf, aku nggak lihat Anda di sini. Ini. Nona Lin, maaf, aku beneran nggak sengaja. Sekarang Kak Shuking nggak bisa presentasi. Tapi kan emang dia bukan ahlinya, Liang Group. Cuma buang-buang kuota apa? Xiao Wu.
Jangan banyak omong, sekarang bukan waktunya. Shuqing. Kamu nggak perlu sampai naik panggung. Cuma buat narik perhatianku. Kamu. Kak Yanli, jangan ke sana. Banyak yang lihat kalau kamu ke sana. Kak Shuking bakal makin malu. Halo semua, saya Lin Shuking. Terhormat mewakili Liang Group untuk berbagi tentang proyek AOE, perencanaan sistem terbaru. Mari kita lihat, acara ini punya 5 tema. Selanjutnya, saya akan jelaskan satu persatu untuk kalian. Kemampuan presentasinya ternyata sangat bagus, pemikirannya jelas. Detailnya akurat. Ini bukanlah level yang bisa dicapai dengan sistem kebut semalam. Kapan dia menjadi begitu hebat? Baik, berbagi untuk konferensi ini telah berakhir. Terima kasih telah menonton. Presentasinya sangat bagus, konsepnya inovatif. Sangat mengagumkan, keluarga Liang benar-benar penuh dengan talenta. Terima kasih kepada Ibu Lin Shuking. Berbagi yang sangat mengagumkan. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Baris keempat dari kiri. Wanita ini. Ibu Lin, mekanisme penanganan dinamis yang Anda usulkan sangat cerdik. Bisa Anda ceritakan bagaimana ide itu muncul? Mekanisme yang Anda sebutkan ini, saya selesaikan saat masih di universitas. Beberapa tahun ini, saya terus mengoptimalkan mekanisme ini. Dan menerapkannya dalam peluncuran proyek. Presentasi Nona Lin Shuqing. Sangat lancar, tapi saya punya pertanyaan kecil. Orang dalam industri yang mengenal Anda tahu, Anda sebelumnya hanyalah seorang Sekretaris kecil, bagaimana tiba-tiba? bisa menguasai begitu banyak pengetahuan profesional? Atau, naskah pidato Anda disiapkan oleh orang lain? Perkataan Shawu terdengar agak disengaja. Tapi apa yang dia katakan memang benar. Bagaimana Shuking tiba tahu mengerti semua ini? Dia benar-benar melakukan apa saja untuk menarik perhatianku. Sudahlah, konferensi teknis, lebih baik fokus pada teknologinya. Presentasi Ibu Lin hari ini sangat mengagumkan, poin inovasinya menonjol. Menunjukkan tingkat profesionalisme yang sangat tinggi, saya masih ingin berdiskusi lebih lanjut tentang proposal perencanaannya. Direktur Wang, mari kita bicara lagi nanti. Lin Shuqing, kamu memang memaksaku. Jangan salahkan aku kalau tidak sungkan, HMPH. Tunggu di sini, aku akan mengambil mobil. HM. Karena kamu menghalangiku, aku harus menyingkirkanmu. Shuking, hentikan. Kakak Yanli, hati-hati. Kamu siapa? Xiaowu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, yang penting kamu tidak apa-apa. Shuking. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Sial, hampir saja jadi bencana. Lin Shuking, kali ini kamu beruntung. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Dokter, Bagaimana keadaannya? pasien kehilangan banyak darah. Lukanya dalam, sangat dekat dengan arteri. Keadaannya sangat berbahaya. Perlu operasi segera. Selain itu, stok darah di bank darah kami terbatas. Kami perlu meminta dari rumah sakit lain untuk dikirim ke sini, tapi butuh waktu. Apakah keluarga pasien sudah datang? Atau apakah ada teman dengan golongan darah yang sama? Aku, Ample darahku. Baik, ikut aku. Operasi berhasil. Untuk sementara terlepas dari bahaya.
Tapi setelah operasi, kondisi pasien sangat lemah. Perlu dirawat di ruang perawatan intensif, dipantau ketat. Selain itu, mungkin masih perlu transfusi darah tambahan. Jika diperlukan, ambil darahku lagi. Aku tidak apa-apa. Kamu istirahat dulu. Kami akan mengantar pasien ke ruang perawatan intensif. Tuan Liang, kamu sudah menunggu seharian. Istirahat sebentar. Kondisi Nona Lin sudah stabil. Kami yang akan menjaganya. Tidak apa-apa. Aku ingin menunggu sampai dia bangun, saat dia membuka mata. Ada yang menemaninya. KMUN. Shuking, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu? Lukanya masih sakit? Tunggu, aku akan panggil dokter. KMUN, jangan buru-buru. Aku tidak apa-apa. KMUN. Wajahmu kenapa pucat sekali? Oh, akhir-akhir ini sibuk. Tidak sempat merapikan diri. Jian Li. Baru saja sudah datang. Tapi sepertinya perusahaan sedang sibuk. Karena kamu belum bangun. Dia sebentar saja pergi. KMUN. Jangan bohong padaku. Orang seperti dia, mana mungkin benar-benar mau menjengukku? Saat itu, matanya hanya ada suhunya. Mana ada tempat untukku? Mungkin hanya saat aku mati, dia baru merasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi yang mengganggu matanya. KMUN, aku ingin meminta bantuanmu lagi. Katakan, aku pasti akan membantumu. Tolong carikan aku pengacara terbaik. Aku ingin bercerai dengan Jian Li. Akhiri semuanya dengan tuntas. Karena dia terus menolak untuk bercerai. Maka aku hanya bisa menghubunginya terlebih dahulu. Baik, aku akan segera menghubungi pengacara dan mengatur pertemuan. Shuking. Apapun masalah yang melibatkanmu. Apa yang perlu kulakukan? Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi, sekarang jangan memikirkan apapun. Tenanglah dan sembuhkan lukamu dulu. Xiao Wu, lukamu baru sembuh, nanti di ruang pesta. Ingat, jangan terlalu banyak bergerak. Aku tahu, Kak Yan Li, jangan terlalu khawatir. Nyonya, Anda sudah kembali. Lin Xuqing. Akhirnya kamu tidak tahan dan mencariku, tapi sekarang sudah terlambat. Kakak Shuking, kenapa tiba-tiba pulang? Tidak memberitahu sebelumnya. Bukankah ini rumahku? Aku tidak bisa datang? Aku tidak bermaksud begitu. Ngomong-ngomong, waktu itu kamu juga terluka. Sekarang bagaimana? Kurasa kamu masih belum baik-baik saja. Jian Li. Aku ada hal yang ingin dibicarakan denganmu. Apa? Tidak ada waktu. Kak Yan Li, kita sebentar lagi harus pergi ke pesta penghargaan Golden Theater. Waktunya sudah hampir tiba, kita harus bersiap berangkat. Kak Shuqing, sepertinya Kak Yan Li tidak bisa menemanimu. Tapi, melihat penampilanmu, sepertinya kamu juga akan pergi ke pesta penghargaan, kan? Liang MUN sangat baik padamu. Lukamu belum sembuh total, sudah rela membiarkanmu muncul di acara seperti ini. Aku akan pergi menghadiri Pesta penghargaan Golden Fat Hair. Tapi sebelum itu, aku datang untuk menemui Jian Li. Tolong minggirlah. Kamu. Kak Yan Li. Xiao Wu, kamu tunggu di mobil dulu, kebetulan.
Aku juga ada hal yang ingin dibicarakan dengannya. Ini perjanjian perceraian. Lihatlah, jika tidak ada keberatan. Tanda tangani saja. Pernikahan kita hanya untuk sebuah janji, aku tahu. Kau tidak ingin menceraikanku. Jadi untuk kompensasi, saya akan menempatkan grup G. Sepertiga saham anak perusahaan dan sebagian real estate. Membagi Anda. Aku ingin kau tidak memberitahu nenek. Orang tuanya tidak tahan dengan kesehatan yang buruk. Dan rumah ini, jika kau mau, aku juga bisa. Baik. Aku tidak punya pendapat. Dia bahkan tidak ingin begitu cepat. Ingin menceraikan aku. Aku masih melebih-lebihkan. Bagaimana dia mau pergi? Pengacara Liu, tolong bantu saya untuk melihat apakah ada perjanjian ini. Ketentuan yang tidak masuk akal. Klausul yang jelas. Nyonya Lin, perjanjian ini sangat baik untukmu. Itu bagus. Aku sudah menandatangani perjanjian ini, aku akan mengambil selamat tinggal. Jian Li. Dia tidak hanya menandatangani dengan rapi. Sebenarnya membawa pengacara di muka untuk mencegah celah kontrak. Apakah itu? Dia sudah menunggu hari ini. Aku ingin meninggalkanku. Perceraian pengacara Liu. Baik. Miss Lin, aku akan pergi. MUN ditandatangani. Sungguh. Ini sudah berakhir. Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi menangis untuknya. Sekarang aku hanya ingin mengambil bisnis. Aku ingin membawa Liang ke tingkat berikutnya. Ayo pergi. Hal-hal sepele ini diselesaikan. Cerah kecil. Aku tahu. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Tapi aku sudah menunggu lama. Bertahun-tahun. Kau akan memberiku kesempatan. Biarkan aku tinggal bersamamu. Bagaimana mungkin dia berjanji begitu sederhana? Lupakan saja. Dia sangat mencintaiku. Sekarang hanya keras kepala. Tunggu aku pulang dari pesta perayaan. Asalkan aku melambaikan tangan. Dia pasti akan kembali padaku seperti dulu. Memohon untuk rujuk lagi. Halo, kamu sudah keluar? Pesta perayaan hampir dimulai. Sebentar lagi keluar. Tuan, aku akan merapikan dokumen-dokumen ini dan menaruhnya di ruang kerja. Ini cincin pernikahan Lin Shuking. Kenapa ada di sini? Dokumen apa ini? Ini adalah dokumen yang Tuan taruh di ruang kerja sebelumnya. Dokumen yang sudah dibaca, dan beberapa milik Nyonya. Aku belum sempat merapikannya. Biar aku lihat. Ini adalah dokumen Nona Suwu. Malam itu setelah merayakan gelar juara, Nyonya pergi keesokan harinya, meninggalkan dokumen ini sebelum pergi. Dia berpesan agar aku harus memberikannya padamu. Mungkinkah ini sebenarnya dokumen yang ingin Shuking berikan padaku? Tuan, ini dokumen yang ditinggalkan Nyonya sebelumnya. Kamu belum membacanya. Ternyata, sejak dulu dia sudah ingin bercerai. Bukan taktik mundur untuk maju. Juga bukan pura-pura kuat. Pernikahan, dia benar-benar Tidak menginginkanku lagi. Aku sudah mengundurkan diri, keberadaanku. Tidak terlalu penting. Di mana aku bekerja, bukan urusanmu. pantasan sejak hari itu, dia menjadi sangat aneh. Ternyata, dia benar-benar sudah bulat tekad untuk meninggalkanku. Setiap pertemuan setelahnya, hanya karena nenek. Aku masih naif mengira. Dia tidak tega meninggalkan posisi sebagai Nyonya Ji dan keluarga Ji, serta kehidupan mewah yang diberikan padanya. Aku, selama ini menutup mata terhadap perubahan dirinya. Terbuai dalam hayalan yang memuaskan diri sendiri. Pantasan tadi saat melihat surat cerai.
Dia langsung menandatanganinya tanpa protes, begitu cepat. Ternyata, bukan dia yang mendapatkan kebebasan dariku. Tapi aku yang akhirnya dengan konyol dan sombong. Menandatangani putusan hukumnya. Aku tidak percaya dia benar-benar ingin bercerai denganku. Aku tidak percaya dia tega meninggalkanku. Tuan, Anda baik-baik saja? Tuan, jika dari hati Anda sebenarnya tidak ingin bercerai dengan Nyonya, Kenapa dulu begitu dekat dengan Nona Su? Bukankah Anda sendiri yang mendorong Nyonya pergi? Berulang kali membuat hatinya dingin? Maukah kamu memberiku satu kesempatan? Biarkan aku menemanimu sampai akhir hayat. Apa sebenarnya maksudmu? Perjanjian perceraian itu, kamu bahkan tidak mau melihatnya? Langsung saja menandatanganinya begitu saja? Apa kamu tidak punya hati? Jianli. Hitam di atas putih. Kita berdua yang menandatanganinya, hukum akan segera berlaku. Mulai sekarang, kita berpisah jalan masing-masing. Menurutku, tidak ada yang perlu dijelaskan padamu. Jalan masing-masing. Berpisah. Itu adalah perasaan kita selama 6 tahun penuh. Semua yang kamu berikan padaku. Kamu putus begitu saja. Aku tidak mengizinkan. Aku tidak setuju. Tidak boleh. Jianli. Dengan status apa kamu melarang? Mantan suami? Jangan lupa. Kamu yang menyerahkan perjanjian perceraian itu. Shuking, itu hanya karena emosi sesaat. Jangan dipikirkan. Aku tahu salah. Berikan aku kesempatan lagi, baik? Kita mulai lagi. Kita rujuk. Kesempatan. Jianli. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, dari keluar penjara sampai menikah. Hingga sikap dingin dan memihak Su berulang kali. Hatiku bukan batu, ia juga bisa dingin. Dan mati. Aku tidak mau dengar lagi tentang rujuk, jangan membuatku mual. Shuking, aku tahu, aku terlalu jauh. Bukankah kamu suka algoritma? Pintu teknologi Ji selalu terbuka untukmu. Posisi kepala teknolog, aku simpan untukmu. Asal kamu mau, proyek apapun, aku bisa. Jianli, simpan belas kasihanmu yang terlambat itu. Kamu hanya melihat aku diri yang punya pekerjaan yang kusukai. Dan rekan seperjuangan. Dengan apa kamu pikir? Aku akan melepaskan semua yang kumiliki sekarang untuk seseorang yang hanya menyakitiku. Orang yang membuatku muak hidup. Xiao Shu Ching. Jangan pergi. Bos Ji, tolong lepaskan. Shuqing. Jangan pergi, oke? Kau milikku. Jianli. Kita sudah selesai. Kau tidak mengerti? Bos Ji, tolong jaga dirimu, ini urusan kami suami istri. Bukan urusan orang luar seperti kau. Kalian sekarang sudah bukan suami istri lagi. Hitam di atas putih. Baru saja berlaku. Bos Ji, tolong perhatikan status dan situasimu, jangan melakukan hal yang tidak pantas. Ayo kita pergi. Shuqing. Kakak Yanli, kenapa kau masih di sini? Pesta ini akan segera dimulai. Ayo kita bersiap pergi. Waduh, Kak Shuking, baru saja menandatangani perjanjian. Tapi langsung memeluk kaki Liang Mun, gerakannya. Sangat cepat ya, sepertinya tidak ada sedikit pun. Perasaan untukmu, tidak ada sedikit pun kenangan, sampai seperti ini. Bagaimana kalau kita juga menikah saja? Siwu. Kalau bukan karena kau pernah menyelamatkanku, aku tidak akan terus-menerus menoleransi dan mengalah padamu. Aku beritahu kau. Dulu aku tidak menyukaimu. Sekarang juga tidak, dan nanti juga tidak akan. Yanli, bagaimana bisa kau berkata seperti itu padaku? Aku sangat menyukaimu, sudah berkorban banyak untukmu. Kalian sudah bercerai, dia tidak menginginkanmu lagi. Kau masih tidak mengerti? Sekarang aku lebih sadar dari sebelumnya. Aku hanya mencintai Shuking, dari awal sampai akhir. Selalu hanya dia, hanya bercerai saja. Aku bisa mengejarnya kembali. Meski harus menghabiskan seluruh hidupku untuk menebusnya. Aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Yanli, tenanglah sedikit. Lihatlah keadaan sekarang, apa gunanya mengejar? Meski kau mengejar, hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia salah paham tentang hubunganku denganmu. Aku harus menjelaskan padanya dengan jelas. Jelaskan? Jelaskan apa? Dia tidak akan mendengarkan. Dia pikir dengan bersandar pada Liang Mun sekarang, sama dengan memanjat tangga tinggi, meraih kesuksesan.
Dia bukan lagi Lin Shuqing yang dulu, yang hanya memikirkanmu. Sepenuh hati dan matanya. Kamu tidak pernah sedikit pun curiga? Proyek-proyek gemilangnya di Liang Group. Penampilannya yang menakjubkan. Sama sekali bukan karena kemampuannya sendiri. Itu semua adalah Liang MUN di belakangnya. Menggunakan uang dan sumber daya untuk membantunya, memalsukan dan memaksanya naik. Coba pikirkan. Seseorang yang pernah dipenjara 3 tahun, hanya bisa bekerja sebagai sekretaris. Bagaimana mungkin tiba-tiba berubah total? Menjadi apa? Yang disebut jenius algoritma? Dia hanya pion yang digunakan Liang MUN untuk menyerangmu. Hanya itu saja. Kemampuan presentasinya sama sekali tidak seperti pemula. Apakah ini juga Liang MUN yang membantunya? Tentu saja. Tapi, kebohongan tetap kebohongan, cepat atau lambat akan terbongkar. Malam ini, Di pesta penghargaan Golden Theater, begitu banyak tokoh industri. dan ahli teknologi. Di depan semua orang, bagaimana Liang MUN bisa membantunya memalsukan? Saat itu, dia pasti akan terbongkar, kehilangan muka. Yang Li, ini adalah kesempatanmu saat dia paling terpuruk. Paling memalukan, kamu muncul seperti dulu. Memefkanya, memahami, mengatakan padanya, G Group. Selalu ada tempat untuknya, kamu mau menjemputnya pulang. Setelah mengalami pukulan seperti ini, dia akan menyadari kenyataan. Kembali dengan patuh di sisimu. Yan Li, biarkan aku menemanimu. Dengan aku di sampingmu, akan lebih menonjolkan kekacauan dan memalukannya. Saat itu, dia akan tahu dengan jelas, hanya kamu. Satu-satunya tempat yang bisa diandalkan di dunia ini. Lin Shuqing, pertunjukanmu masih di belakang, malam ini. Aku akan membuatmu terjun ke lumpur. Selamanya, tidak bisa bangkit. Kokak Yanli, asalkan kamu bertindak lebih mesra. Berpura-pura di depan kakak Shuqing. Dia pasti akan cemburu melihat kita seperti ini. Pasti, dia tidak akan tahan untuk mendekatimu dan menarik perhatianmu. Begini, kamu bisa jelaskan dengan baik padanya, lalu, Kalian akan berbaikan lagi. Dia terlihat. Santai dan bersinar, seperti belum pernah sebelumnya. Setelah meninggalkanku, apakah dia benar-benar bisa sebahagia ini? pesta perayaan malam ini, profesor dari berbagai universitas, akademisi dari lembaga penelitian. Semua tokoh top di industri akan hadir. Ini adalah kesempatan yang sudah lama kutunggu. Hari ini, aku harus menginjak Lin Shuqing. Dan menghancurkannya. Sedangkan aku, tentu akan mengejutkan semua orang. Kokak Yanli, Pesta perayaan ini. segera dimulai. Jangan lupa, malam ini kamulah bintang utamanya. Ayo pergi. Cincinnya Ada padaku. Kenapa masih ada satu lagi di tangannya? Siapa yang memberikannya? Lin Shuqing, dengan apa kau bisa mendapatkan segalanya yang terbaik dengan mudah? Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil lagi apa yang menjadi milikku. Ngomong-ngomong, keberuntungan kakak Shuqing memang luar biasa. Di acara besar seperti ini, kalau bukan karena Pak Liang yang tidak menghitung biaya dan sangat merekomendasikanmu. Dengan pengalaman dan kemampuanmu, mana mungkin kau bisa berdiri di sini? Pak Liang memang sangat menghargai pertemanan. Abaikan saja dia. Terima kasih, Kak MUN. Kalau bicara soal keberuntungan dan kemampuan, aku memang lebih dari kakak Shuqing. Berusaha sedikit lebih keras. Belakangan ini, kebetulan aku mengoptimalkan algoritma inti makalah kompetisi. Kali ini, khusus untuk pesta perayaan, data dioptimalkan. Efisiensinya meningkat. Sebesar 30% dibanding saat kompetisi. Nona Su memang jenius. Baru beberapa hari, sudah ada terobosan lagi. Pantasan disebut kuda hitam terbesar penghargaan Jin Xiang, kemampuan juara. Memang tidak mengecewakan, masa depan cerah. Selamat. Tapi, nilai sebenarnya dari sebuah algoritma bukan terletak pada seberapa cepat peningkatan data di atas kertas, tapi pada apakah ia benar-benar memahami dan mampu menyelesaikan masalah nyata. Setuju? Tentu saja. Kakak Shuqing benar, tapi aku yakin dengan kerja kerasku dalam waktu dekat Akan membuat semua orang melihat. hasil yang lebih solid dan mengejutkan, benar-benar memajukan industri ini. Dia benar-benar tidak lagi menatapku. Bahkan tidak sekilas pun. Shuqing, Apa kau sangat membenciku? Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu memaafkanku? Lin Shuqing, kau tunggu saja.
Kau membuatku tidak nyaman. Semua yang kau miliki sekarang akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Adik tingkat, ini yang kau minta. Bagus. Makalah ini diambil dari arsip keluarga Liang. Sudah kuperiksa, arsipnya belum pernah dipublikasikan secara internasional. Yang lainnya? Adik tingkat, barang itu sudah didapat. Ini data mentah dari sebagian proyek, tapi... Bagus, cepat berikan padaku, Liang Enyuan. Bukankah dia dianggap sebagai harta? Aku ingin melihat jika data inti proyek dibocorkan lebih awal, Liang Enyuan. Masih maukah dia menganggap wanita yang pernah dipenjara itu berharga? Tapi adik tingkat, data ini agak aneh. Aku merasa ada yang tidak beres. Aneh. Apa yang aneh? Jangan ragu-ragu. Aku melakukan seperti yang kau katakan, menyusup ke database proyek. Menemukan file algoritma yang ada sebagai yang paling dasar. Dan paling inti. Tapi, pembuat file itu. Dan yang memiliki izin modifikasi tertinggi, tertulis. LSQ. Kapan keluarga Liang merekrut orang hebat seperti ini? Tidak pernah dengar sebelumnya. Awalnya aku tidak memperhatikan, mengira itu insinyur baru. Setelah mempelajari gaya arsitektur dan logika dari kode inti itu, sangat mirip dengan algoritma Genius Key. Lin Shuqing. Bagus, Lin Shuqing yang hebat. Aku heran, dia yang setengah jalan, tidak pernah. Belajar algoritma secara sistematis, berani. Berbicara dengan lancar di konferensi internasional. Bahkan menunjukkan proyek yang begitu solid. Ternyata, semua tindakan dan prestasinya Semuanya hasil plagiat dari jenius algoritma Qi. Benar. Liang Mun ingin memujinya tanpa sisa tenaga. Maka aku akan membuatnya semakin tinggi dipuja. Semakin sakit saat terjatuh. Lin Shuqing, pesta perayaan kali ini. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa bangkit. Kau menceraikanku, menandatangani begitu cepat. Semua untuk dia, Liang Mun? Sangat hebat ya, Nona Su, benar-benar berbakat di usia muda. Juara kompetisi Golden Fiat Hair Award ini, sangat pantas. Masa depan yang tak terbatas, ya Nona Su. Untuk penerapan dan pengembangan lebih lanjut dari algoritma pemenang ini. Apakah ada rencana konkret? Kami semua sangat menantikan. Terima kasih atas pujian dan dukungannya, berbicara tentang rencana akademik. Saya percaya kemajuan akademik tidak lepas dari keterbukaan dan transparansi. Dengan kesempatan ini, saya dengan sungguh-sungguh mengusulkan agar semua makalah pemenang dan data intinya segera dipublikasikan. Untuk rekan-rekan senior dan yang tertarik untuk bersama-sama meninjau dan mendiskusikan. Hanya dengan cara ini, kita bisa meminimalisir orang yang mencari jalan pintas dan menjaga kemurnian lingkaran akademik kita. Lin Shuqing, hari-hari indahmu sudah berakhir. Omong kosong, sebuah plagiat seperti ini. Makalah yang tidak memiliki integritas akademik, bisa memenangkan juara Golden Feather Award. Pak Tua, tolong perhatikan kata-kata Anda. Makalah saya telah melalui seleksi ketat panitia dan terpilih sebagai juara. Jangan sembarangan menuduh orang, baik? Astaga, bukankah ini Akademisi Chen? Akademisi dari Akademi Sains paling top di negeri ini. Akademisi Chen sangat dihormati, tidak mungkin berbicara sembarangan. Apakah makalah Nona Su benar-benar hasil plagiat? Akademisi Chen sendiri yang mengungkapkannya. Dengan kemampuan Su, seharusnya mudah baginya untuk menang. Mengapa dia harus menjiplak? Apakah sebelumnya semua penghargaan dan pujian yang dia dapatkan juga palsu? Makalah ini persis sama dengan yang dipublikasikan Qi dulu di sekolah. Saat itu, dia belum mulai menonjol. Tidak banyak tersebar, jadi wajar jika kalian tidak pernah melihatnya. Tapi makalah ini tidak bisa menipuku. Akademisi Chen, saya pikir mungkin ada kesalahpahaman, sejujurnya. Qi memang idola yang selalu kukejar dalam perjalanan akademiku. Dan tujuan yang selalu kuperjuangkan. Dalam proses penelitian ini, aku benar-benar mempelajari dan mengadopsi beberapa metodologi algoritma inti dari Qi secara mendalam dan berulang kali. Jadi wajar saja jika ada beberapa bagian yang mirip. Apa yang terjadi? Bukankah kakak kelas bilang tidak ada yang akan tahu tentang tesis ini? Oh, ternyata begitu. Terinspirasi oleh idola, lalu mengganti konsep. Ini memang lumrah di dunia akademik. Tapi alasanmu ini sangat mahir dalam memanipulasi konsep. Mengatakan kesamaan tinggi teknologi inti dengan ringan.
Sebagai inspirasi dari idola, bukankah ini alasan paling umum? Dalam pelanggaran akademik, Ini bukan penghormatan, tapi plagiat. Dan itu pun plagiat yang buruk. Tanpa inovasi sama sekali. Seperti ini. Berani menyombongkan diri sebagai jenius. Berdiri di sini, menerima pujian dari semua orang. Tesis pemenang penghargaan Jin Xiang. Ternyata hasil plagiat? Ini skandal dunia. Tak kusangka Nona Su ternyata seperti ini. Sebelumnya bahkan menyombongkan diri sebagai jenius. Aku tidak plagiat. Kalian berbohong. Diamlah. Mengapa hanya aku yang disalahkan? Kalau bicara soal meniru, Bahkan meniru gaya Ki. Mungkin. tidak hanya aku. Mengapa kalian tidak mencermati Tesisnya? tesis Lin Shuqing tentang Optimasi mendalam jaringan AOE. Logika intinya. Keindahan struktur algoritmanya. Bukankah lebih mirip? dengan gaya Ki dibandingkan milikku? Bahkan, lebih mirip daripada milikku. Coba kalian pikirkan. Seseorang yang beberapa bulan lalu masih buta tentang matematika tinggi, hanya tahu kerja sekretaris. Bagaimana bisa tiba-tiba menulis tesis tingkat master? Siu Wu, kamu ngomong apa sih? Perkayala Pedaku. Hanya dengan ini dia akan sadar bahwa dirinya bukan apa-apa. Akan ingat kebaikanmu, dan akhirnya kembali. Hiskivi kusisimu. Apa yang kamu katakan? Semua benar? Tentu. Tidak lihatkah kamu, perhatian semua orang? Sudah beralih? Mereka mulai mempertanyakan tesisnya. Segera, dia akan butuh perlindunganmu. Dan kembali ke sisimu dengan patuh. Nona Su, sebelum menyiram air kotor ke orang lain, bersihkan dulu dirimu sendiri sebelum buru-buru menuduh orang lain. Kalau kamu bilang dirimu bersih, berani tidak kamu meminta para ahli terkemuka di sini untuk memeriksa tesis kamu secara langsung? Hebat, logika penyelesaian dalam tesis ini. Di sini, tentang struktur algoritma dasarnya, benar-benar sama dengan Ki. Persis sama. Semua dengarkan? Kata ahli, tesisnya sama dengan Ki. Persis sama. Tapi, nama yang tercantum. Kok Lin Shuqing? Ini bukan plagiat yang paling terang-terangan? Bahkan, Mungkin dia mencuri hasil penelitian Ki yang belum dipublikasikan. dan mengakuinya sebagai miliknya. Lin Shuqing, aku tahu kamu ingin membuktikan diri dan lepas dari masa lalu yang buruk, tapi kamu tidak boleh melakukan. Pencurian akademik. Ini jauh lebih serius. Dibanding masalahku. Ini penghinaan terhadap dunia akademik. Semua dengarkan? Para ahli sendiri yang mengonfirmasi. Tesisnya. Dari gaya hingga intinya, sama persis dengan gaya Kisi jenius aritmatika. Persis sama. Ini kebetulan? Nona Su, tolong berhati-hati. Menuduh orang lain plagiat tanpa bukti. Apalagi menuduh seorang jenius sejati. Ini penghinaan terhadap semangat dunia akademik. Pak Liang, aku tahu Anda sangat mendukungnya, tapi sekarang, faktanya sudah jelas di depan mata. Apa kata para ahli bisa salah? Shuqing selama kuliah, Sudah dikenal sebagai jenius algoritma. Sistem algoritma inti Liang. Sampai sekarang masih berjalan efisien. Awalnya berasal dari desain kuliahnya. Saat masih kuliah. Lagi pula, tesis ini seharusnya memang miliknya. Pak Liang, Anda tidak bisa begitu saja memihaknya. Perkataan Su memang kasar, tapi tidak sepenuhnya salah. Hasil pemeriksaan ahli sudah di sini. Lin Shuqing, kalau kamu memang salah melakukan plagiat, cepatlah mengaku. Aku tidak menjiplak. Lagi pula, bahkan jika aku harus diadili, bukan giliranmu untuk ikut campur. Hasil identifikasi ahli ada di sini, buktinya jelas. Kamu ikut aku kembali ke keluarga Ji dengan tenang, jadilah sekretariku yang setia. Liang MUN tetaplah orang luar. Dia tidak mungkin membantumu seumur hidup. Kakak Yanli benar. Cukup. Khayalan dan fitnahan kalian berhenti di sini. Kalau kalian begitu bersikeras menanyakan, mengapa tesis Lin Shuqing bisa persis sama dengan Ki? Jawabannya hanya satu, dia adalah Lin Shuqing sendiri adalah Ki. Apa? Kamu adalah Ki? Astaga. Lin Shuqing adalah Genius Algoritma Mysterious Q? Tuan Liang sama sekali tidak perlu di acara penting seperti ini. Di depan banyak orang, mengucapkan kebohongan yang mudah dibongkar. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia adalah Ki? Lin Shuqing, seorang wanita yang demi kamu bisa mengorbankan segalanya. Bagaimana mungkin dia adalah Jenius algoritma Ki yang diagung-agungkan banyak orang? Ini benar-benar tidak mungkin. Kamu, pasti kamu.
Kamu membantunya kabar. Untuk menutupi aksi jiplaknya. Jadi, kamu mengarang kebohongan konyol ini, benar kan? Nona Su. Sampai sekarang, kamu masih terbelenggu dalam khayalan pendidikanmu sendiri? Gagasan algoritma terobosan yang kamu banggakan hanyalah coretan Shuking saat kuliah yang tidak pernah dipublikasikan. Sekarang membicarakan ini tidak ada gunanya. Dulu aku mengikat masa depanku pada orang lain, mengabaikan diriku sendiri. Fokus masuk ke keluarga Ji. Jika aku bisa sadar lebih awal, fokus meneliti algoritma, tidak akan sampai hari ini. Dikenal kembali dengan cara seperti ini. Tidak mungkin. Jika kamu Qi, kenapa kamu tidak dikenal? Kenapa kamu rela bersembunyi di samping Jianli? Hanya menjadi sekretaris kecil yang menyajikan teh dan mengurus dokumen? Lin Shuqing, ketahuan. Taktik licik apa yang kamu gunakan? Untuk menipu Yanli. Sekarang lagi menipu Liang Yuan? Cukup. Aku bisa membuktikan kepada semua orang. Lin Shuking memang adalah Qi. Dia adalah murid terbaikku, dan juga satu-satunya. Dalam puluhan tahun karir penelitianku, yang bisa disebut anak jenius. Bakat dan prestasinya tidak perlu dibuktikan kepada siapapun, apalagi dinodai. Astaga, Lin Shuking ternyata murid Profesor Chen. Q? Benar ke Q? Genius algoritma Q? Dia ternyata selalu ada di sekitar kita. Tidak mungkin. Kalian semua membohongiku. Profesor Chen, apakah Anda sudah pikun? Apakah Anda tertipu olehnya? Bagaimana mungkin dia Qi? Nona Su, Anda hanya membohongi diri sendiri. Shuking, Selalu menjadi murid yang paling kubanggakan dalam karir mengajarku. Tidak ada duanya. Bakat dan wawasannya dulu. Serta prestasinya, bahkan hingga hari ini. Tidak ada yang benar-benar bisa menyaingi. Tapi kemudian, setelah lulus, dia memutuskan meninggalkan kampus. Benar-benar meninggalkan dunia penelitian. Bahkan, memutus semua hubungan masa lalu, menghilang tanpa kabar. Aku sangat kecewa. Dan sedih. Dulu kukira sebuah bintang yang seharusnya menerangi masa depan telah jatuh. Guru Chen, Kak, maafkan aku. Aku terlalu egois dulu. Membuat pilihan yang salah, mengecewakan bimbingan dan harapanmu. Ternyata dia sangat hebat. Bahkan jenius yang membuat seluruh industri tergila-gila. Aku sama sekali tidak tahu. Selama ini mengira dia hanya wanita biasa yang bergantung pada keluarga Ji. Nona Su, mengingat pelanggaran akademik yang telah dikonfirmasi, gelar juara Golden Theater Award Anda resmi dicabut. Selain itu, panitia memutuskan untuk melarang Anda berpartisipasi dalam Golden Theater Award dan kegiatan akademik terkait selamanya. Tidak akan pernah diingat. Dunia akademik paling tidak suka plagiat dan kecurangan. Perusahaan atau institut manapun berani mempekerjakan orang dengan catatan pelanggaran akademik serius? Inilah yang disebut tidak layak, pasti celaka. Dulu, Media memujinya setinggi langit, sekarang jatuh sehancur ini. Shuqing. Jianli, apa lagi? Yang perlu kita bicarakan? Sensei Kirimoken, bukankah dulu kamu paling menyayanginya? Kemanapun pergi selalu memakainya. Lihat, masih ada Kirimoken. Pernikahan kita. Jianli, kamu salah. Ini sudah bukan cincinku lagi. Kamu tidak suka model ini, kan? Tidak apa-apa. Kita bisa beli yang baru, ganti dengan berlian yang lebih besar. Bagaimana? Kita? Jianli, kamu lupa. Di dokumen perceraian yang kamu berikan sendiri, jelas-jelas tertulis bahwa kita sudah tidak punya hubungan apapun lagi, jadi tolong lepaskan tanganku dan temui cinta pertamamu. Nona Su. Tuan Ji, tolong lepaskan. Shuqing. Sebelumnya aku yang salah, aku yang tidak benar. Aku hanya tertipu oleh Su. Berikan aku kesempatan lagi, kita mulai lagi ya? Tidak. Kenapa kamu harus begitu kejam padaku? Kenapa kamu harus menceraikanku? Apakah karena dia? Apakah kalian berdua sudah bersama sejak lama? Jianli, omong kosong apa ini? Tolong perhatikan kata-katamu. Kakak Yanli. Lihat. Jianli. Kamu dan Su benar-benar pasangan yang cocok. Selalu menggunakan pikiran paling kotor untuk menebak orang lain. Kalau kamu mau berpikir seperti itu, silakan, anggap saja seperti itu. Lagi pula, kamu dan Su, bukankah begitu memperlakukanku? Selama 3 tahun terakhir, tanpa peduli hujan atau angin, Selalu. dia yang selalu ada di sisiku. ini pertama kalinya. Aku melihatnya begitu jelas, dengan sikap yang tegas. Ternyata,
saat dia memutuskan untuk meninggalkanku. Begitu tegas, tak terjangkau. Tidak mungkin, aku tidak percaya. 3 tahun perasaan kita, begitu banyak malam dan siang. Aku tidak percaya kamu bisa melupakannya begitu saja. Pasti sedang marah padaku. Setelah amarahmu reda, kamu pasti akan kembali, kan? Nona Su, tolong jelaskan secara langsung tentang tesis juara Anda, yang diduga melakukan kecurangan akademik. Anda telah menipu banyak penggemar dan rekan sejawat. Bukan Anda seharusnya memberikan mereka penjelasan dan permintaan maaf yang masuk akal? Wartawan. Meskipun apa yang dilakukannya hari ini sangat memalukan, menjiplak dan memalsukan, bahkan berusaha memfitnah Shuking. Tapi bagaimanapun, dulu dia menyelamatkan saya, hingga menyebabkan penyakit jantung lamanya kambuh. Saya tidak bisa membiarkannya pingsan di sini, tanpa ada yang peduli. Tuan Ye, tunggu sebentar. Saya adalah dokter kepala dari rumah sakit kota, dan juga tim medis yang diundang khusus oleh penyelenggara acara ini. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa memeriksa Nona Su secara awal. Baik, terima kasih, Dr. Liu. Dia memiliki penyakit jantung lama. Baru saja, karena terlalu emosional, dia tiba-tiba pingsan. Denyut nadinya stabil dan kuat, ritme teratur. Tidak mungkin, Tuan Ji. Dari denyut nadi, jantung Nona Su sangat sehat. Tidak ada masalah penyakit lama seperti yang Anda katakan. Dia sendiri yang bilang kepada saya. Dulu dia menyelamatkan saya dari air dan merusak pasukan jantungnya. Selama ini dia selalu beristirahat. Keahlian dan penilaian medis saya tidak mungkin salah. Saya jamin dengan reputasi saya. Selama 20 tahun praktik medis. Fungsi jantung Nona Su sangat normal. Kakak Yanli, mungkin saya terlalu lemah. Penyakit lamamu, Bukankah katanya karena menyelamatkan saya? Saya ingat jelas, saat itu sebelum pingsan. Saya melihat seseorang melompat untuk menyelamatkan saya. Setelah sadar, petugas rumah sakit juga bilang, gadis yang menyelamatkan saya sedang beristirahat di kamar sebelah. silakan lewat sini. Gadis yang menyelamatkanmu sedang beristirahat di kamar ini. Dia sangat kuat, bertahan sampai ambulans datang baru pingsan. Baik, Terima kasih. Halo, saya ingin proses pulang. Anda sendiri baru saja jatuh ke air, paru-paru masih ada air. Belum pulih sepenuhnya. Yakin sekarang mau? Memaksakan diri pulang? Jah, Jika bukan kamu yang menyelamatkan saya, lalu siapa? Katakan, siapa yang menyelamatkan saya saat itu? Tentu saja saya. kenapa kamu tidak percaya padaku? Siapa lagi yang bisa melakukannya selain aku? apakah itu Shuking? Apakah dia yang menyelamatkanku dengan terjun ke air? Apakah itu Lin Shuking? Benar kan? Saat aku bangun, ketika mengurus administrasi di rumah sakit, aku melihat dia keluar dari rumah sakit. Kamu salah ingat, Kak Yanli. Waktu itu kamu terlalu lemah. Berlusinesai. Kamu tidak bisa karena kejadian hari ini. Lalu menuduhku seperti ini. Tempat itu sangat terpencil. Selain dia yang selalu memperhatikanku, siapa lagi yang bisa langsung menyadarinya? Bagaimana bisa aku melupakan hal ini begitu lama? Aku benar-benar brengsek. Shuking, waktu SMA terjatuh ke air. Apakah kamu yang tanpa ragu langsung terjun menyelamatkanku? Nona, anak laki-laki yang kamu selamatkan tadi sudah sadar. Keadaannya juga stabil. Kamu memang tertaruhkan dia menariknya ke segi kudarat. Hampir membuat dirimu sendiri ikut celaka. Perjala menemuinya. Tidak perlu. Asal tahu dia baik-baik saja, aku sudah lega. Dia tidak suka dikejar-kejar atau diganggu. Aku tidak akan mengganggunya. Ya. Aku? Benar-benar kamu. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau memberitahuku? Membiarkanku tahu, hanya karena aku mengira. Su yang menyelamatkanku, selama bertahun-tahun aku terus memakluminya, terus merasa berutang padanya. Jika saja aku tahu sejak awal, kita tidak akan sampai seperti sekarang. Jadi begitu, ternyata karena ini. Kamu memperlakukan Su berbeda, selalu melindunginya. Jadi, kamu bahkan bisa salah mengenali. Orang yang menyelamatkan nyawamu sangat lucu. Lin Shuking, apa yang kamu bicarakan? Orang yang menyelamatkan Yanli tentu aku. Jangan lupa, dulu Kak Yanli demi aku. Secara pribadi memasukkanmu ke penjara. Jadinya, kamu selamanya seorang kriminal. Apa? Kita sing masuk penjara. Hadron Sekalian. Pasti sedikit banyak pernah mendengar tentang grup G. Peristiwa mengejutkan yang menggemparkan industri itu, kan?
staf internal grup G karena operasi ilegal. Menyebabkan beberapa klien penting mengalami kerugian serius. Hampir menimbulkan risiko sistemik pada proyek itu. Dan dia adalah pihak yang bertanggung jawab langsung menurut pengadilan saat itu. Jia. Gadis jenius yang baru saja kalian puja. Lin Shuqing, masuk penjara selama 3 tahun. Baru saja bebas dari penjara, seseorang dengan noda sejarah seperti itu. Liang Xi, berani menyerahkan tanggung jawab besar padanya? Aku ingat kasus ini, waktu itu sangat heboh. Tak disangka itu dia. Nona Lin, Nona Su, apakah yang Anda katakan benar? Benarkah Anda pernah masuk penjara? Tapi, kalau itu Qi, seorang jenius seperti itu, bagaimana bisa melakukan kesalahan yang begitu dasar, bahkan bisa dibilang konyol? Lin Shuqing, kamu sendiri yang bilang. Pernahkah kamu masuk penjara? Beranikah kamu menyangkal di depan semua senior di industri ini? Dan media? Nona Lin, tolong jawab langsung, apakah Anda benar-benar dihukum karena kejahatan ekonomi? Dan masuk penjara selama 3 tahun? Anda kembali dengan sorotan, muncul sebagai Qi. Apakah itu untuk menutupi catatan kriminal Anda yang memalukan? Dan membersihkan nama Anda? Direktur Liang, grup Liang Xi, apakah sudah tahu sejak awal? Dan sengaja menyembunyikan serta melindungi seseorang dengan catatan kriminal yang menduduki posisi teknis inti? Sebenarnya, bukan dia. Dulu, Yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian itu, yang seharusnya masuk penjara. bukan Lin Shuqing. Tapi Su, Yan Li, kamu ngomong apa? Kamu tidak boleh bilang. 3 tahun lalu, celah di sistem inti GC, sama sekali bukan karena kesalahan operasi Lin Shuqing yang menyebabkan itu. Tapi karena Su, yang terburu-buru ingin menunjukkan diri, melanggar prosedur, melewati protokol keamanan. Sehingga menyebabkan hilangnya informasi banyak pelanggan, dan kerugian harta yang besar. Setelah kejadian itu, dia bilang tidak ingin hidupnya hancur karena ini. Aku saat itu bodoh. Hatiku luluh, membantunya membuat kesaksian palsu, dan menyalahkan semua tanggung jawab pada Lin Shuqing yang saat itu sama sekali tidak waspada. Membuatnya menanggung penderitaan 3 tahun yang seharusnya bukan miliknya. Tidak, Yan Li, kamu bilang akan melindungiku seumur hidup. Kamu tidak boleh mengatakannya. Aku sudah melindungimu selama 3 tahun. Tapi karena itu, aku mengecewakan dan menyakiti Shuqing selama 3 tahun. Aku tidak mau lagi. Dan tidak bisa terus melakukan kesalahan. Aku akan melapor ke polisi dan mempublikasikan semua bukti. Aku juga bersedia bertanggung jawab atas kesaksian palsu yang kulakukan dulu. Menanggung semua konsekuensi hukum. Ya Tuhan, ternyata aku yang dikorbankan. Tidak boleh, Yan Li. Kamu bilang akan selalu melindungiku. Kamu tidak boleh begini. Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku? Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi seseorang. Tapi ternyata selama ini, kamu membohongiku dengan kebohongan besar. Membuatku menyakiti orang yang seharusnya paling dilindungi dan disayangi. Si Wu, komedi yang kita mainkan bersama ini sudah saatnya berakhir. Jian Li, Su, kami menerima laporan. Kalian berdua diduga terlibat dalam kasus ekonomi grup G 3 tahun lalu. Meliputi pemberian kesaksian palsu, fitnah, dan menyembunyikan pelaku kejahatan. Review it in serious. Segera ikuti kami ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Tidak, jangan tangkap aku. Yan Li, tolong aku. Selain itu, Su, Anda diduga terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan baru-baru ini. Naonya Lin Shuqing. Serangan pisau yang dialami beberapa waktu lalu adalah hasil perintahmu dari belakang layar. Percobaan pembunuhan itu. Ternyata kamu yang mengatur. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Tidak mungkin, aku pasti tidak meninggalkan bukti apapun. Bagaimana bisa ketahuan? Su, kejahatan yang kamu lakukan akan kembali padamu. Tidak. Lin Shuqing, itu salahmu sendiri. Kalau bukan karena kamu, kakak Yan Li sudah lama menikah denganku. Kalau bukan karena kamu, tidak akan begini. Kalau saat itu kamu mati, semuanya akan kembali normal. Kakak Yan Li akan selalu mencintaiku. Sudah cukup, cukup. Su, sudah kubilang, aku tidak pernah mencintaimu. Kamu selalu mengatakan fakta bahwa kamu menyalahkanku untuk membohongiku. Hubungan kita dari awal sampai akhir. Hanya lalayakan. Kamu bohong, kamu membohongku. Yang lebih lucu lagi, Shuqing seharusnya dilindungi dengan baik olehku. Tapi malah kususutkan selama ini. Aku akan bekerja sama sepenuhnya dengan polisi. Semua bukti terkait akan diserahkan ke polisi oleh pengacaraku nanti. Lin Shuqing, kamu yang membuatku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Shuqing, maafkan aku. Aku tahu. Permintaan maaf ini datang terlalu terlambat dan terlalu ringan. Tidak bisa menebus penderitaanmu selama 3 tahun ini. Bahkan 1/10.000 pun tidak. Jian Li, mulai sekarang kita berjalan sendiri-sendiri. Istirahat dulu, ini baru dibuat, mokcha favoritmu.
Proyek KOE. 2 bulan lebih cepat dari perkiraan. Dewan lihat laporan tengah periode, ujian terus. Shuking. Kamu selalu bisa bikin orang terkejut. Suatu kali. Kamu yang kasih aku kepercayaan dan dukungan tanpa syarat. Sama panggung ini, yang bikin aku bisa berkembang bebas. Di sini, aku baru merasa benar-benar hidup. Setiap hela nafas. Setiap hal yang dilakukan. Semua penuh arti dan nilai. Kesempatan sudah diberi, tapi yang bisa manfaatkan. Lebih baik dari yang dibayangkan, itu berkat usahamu sendiri. Shuking. Aku selalu yakin, kamu pasti bisa. Selalu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. KMUN. Kamu masih ingat malam itu, kamu kasih aku cincin ini? Shuking. Beberapa hari ini, aku sudah pikirin matang, aku akan lupakan masa lalu. Dan lihat masa depan dengan jelas, aku akhirnya benar-benar mengerti. Apa yang sebenarnya aku inginkan. Kamu yang kasih aku kekuatan dan keberanian untuk mulai lagi. Dan bikin aku sadar, cinta bukan seharusnya. Dan tidak akan lagi menjadi seluruh arti hidupku. KMUN. Aku dapat surat penerimaan. Dari Parsons. Universitas Top. Bulan depan. Aku akan berangkat ke New York. Harus pergi? Tidak ada kemungkinan antara kita? KMUN. Kamu salah satu orang terpenting, tapi ada jalan. Yang harus kutempuh sendiri, aku tak mau jadi bawahan siapa-siapa. Bahkan bawahan yang terang dan indah. Aku mau ke dunia yang lebih luas, jadi diri yang mandiri. Dan bebas. Lin Shuking. Baik. Terbanglah, aku akan tunggu di sini. Berapapun lamanya. Liang Group selalu siap terima kamu. Aku yakin, kamu pasti jadi Lin Shuking yang lebih baik. Dan lebih baik hati. Terima kasih. KMUN. Cinta. Bukanlah karya terakhir. Mimpi itulah yang terpenting. Sekarang, akhirnya aku mengerti. Harus menggenggam masa depan erat-erat di tanganku sendiri. Aku takkan berhenti untuk siapapun, takkan tersesat lagi. Aku Lin Shuking. Duniaku baru saja dimulai.